Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing pertama, Dr. Agung Wayu Handaru. Kepada yang terhormat dosen pembimbing yang kedua, Dr. Indah Prahala. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan, mahasiswa Magister Manajemen tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta. Mohon izin saya ingin mempresentasikan sidang tesis saya yang berjudul Analisis Faktor Penentu Implementasi Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mencapai keunggulan bersaing. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya sekarang. Outline presentasi pada hari ini ada 5. Yang pertama pendahuluan, telaah pustaka dan perumusan hipotesis, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Masuk ke latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama perkembangan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan bisnis. Salah satu sistem informasi yang dapat mengintegrasikan semua bisnis yaitu ERP. Dan latar belakang kedua, Nota Dinas Direktur Utama Abipraya nomor 26/D/ND/5 Romawi tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal tentang implementasi ERP dan EPROC yang sehubungan dengan program kerja Go Live Enterprise Resource Planning perusahaan tahun 2022. Implementasi ERP ini memang terbilang sangat mahal. Banyak bukti yang kuat proyek implementasi ERP tidak dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Latar belakang ketiga adalah implementasi ERP biasanya merupakan suatu proyek besar kompleks melibatkan kelompok orang dan sumber daya lain dalam jumlah besar serta bekerja bersama di bawah ketatnya jadwal waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan dan menghadapi banyak pengembangan yang di luar dugaan karena mengikuti proses bisnis. Melihat perusahaan Abipraya sedang melakukan penerapan proses implementasi ERP dan melihat latar belakang tersebut, sehingga faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal penting dalam implementasi ERP. Oleh sebab itu, dalam latar belakang ini saya mencoba untuk mengangkat judul analisis faktor penentu keberhasilan implementasi ERP untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Perumusan masalah di sini ada 16. Pertama itu adalah apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Yang kedua, apakah proyek manajemen yang efektif berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Ketiga adalah apakah bisnis proses re-engineering berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Keempat, apakah software dan hardware berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Kelima, apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Keenam, apakah dukungan vendor berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Ketujuh, apakah budaya perusahaan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi ERP. Kedelapan, apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Kesembilan, apakah proyek manajemen yang efektif berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Kesepuluh, apakah bisnis proses re-engineering berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Ke-11, apakah software dan hardware berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Ke-12, apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Ke-13, apakah dukungan vendor berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Ke-14, apakah budaya perusahaan berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Ke-15, apakah keberhasilan implementasi ERP berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Dan yang terakhir, ke-16, apakah dukungan manajemen puncak, manajemen proyek yang efektif, bisnis proses engineering, software hardware, pendidikan dan pelatihan, dukungan vendor budaya perusahaan, serta keberhasilan implementasi ERP berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Dari rumusan masalah yang tadi, tujuan penelitian ini adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat atau valid dan benar dan dapat dipercaya reliable. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teori penelitian adalah diharapkan menambah kajian ilmu untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan yang penting diperhatikan, seperti dukungan manajemen puncak, proyek manajemen yang efektif, bisnis proses engineering, pembelian software dan hardware yang tepat, pendidikan dan pelatihan, dan budaya perusahaan dalam penerapan implementasi ERP untuk mencapai keunggulan bersaing. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan badan usaha milik negara, BUMN, khususnya BUMN yang bergerak di sektor jasa konstruksi dalam keberhasilan penerapan implementasi ERP, sehingga dapat implementasinya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dengan demikian dapat menekan biaya yang dikeluarkan dan perusahaan memiliki keunggulan bersaing perusahaan.
Di sini saya juga membahas kajian pustaka terkait dengan penelitian. Yang pertama adalah ERP atau Infrastructure Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan merupakan suatu sistem perangkat lunak atau software yang mengintegrasikan data dan informasi dari keseluruhan fungsional perusahaan yang meliputi keuangan, accounting, produksi penjualan, pembelian, human resource, dan fungsi lainnya menurut Soriana 2013. Maaf. Yang kedua, faktor penentu keberhasilan itu sendiri ada 5 menurut Mas Rani Zairi Motwali tahun 2022, kebutuhan akan perubahan proses bisnis dalam penggunaan sistem ERP, tidak adanya dukungan manajemen puncak keterlibatan unsur pemakai dan keterlibatan data merupakan penyebab kegagalan dan pelaksanaan penyelesaian sistem ERP. Banyak dilaporkan bahwa pendidikan dan pelatihan sering dianggap remeh dan tidak dapat mendapat perhatian khusus. Ketika mengadopsi suatu sistem ERP, perlu untuk lebih mengenal konteks budaya Asia yang unik. Arti bahwa mode bisnis pada sistem ERP yang diterapkan merupakan cerminan dari praktek dari budaya Barat. Dan yang terakhir mengklaim bahwa dalam implementasi paket ERP tidak adanya dukungan dari manajemen puncak, perubahan personil, ketidakdisiplinan, perlawanan, dan tidak adanya komitmen yang luas dari perusahaan untuk faktor penting yang dapat menghambat proses implementasi. Dan teori menurut kajian pustaka menurut dukungan manajemen puncak, menurut Amli et al. 2003, peran manajemen puncak dalam penerapan implementasi ERP tersebut terdiri dari mengembangkan pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasan sebagai sikap kepemimpinan, menetapkan tujuan yang wajar, alokasi waktu, serta anggaran yang diperlukan untuk sistem ERP. Manajemen proyek yang aktif, menurut Melo 2001, jelaskan bahwa suatu dasar teori yang kuat tentang manajemen proyek yang sangat kurang, tetapi akan terbentuk dari waktu ke waktu sehingga dapat menambah pengetahuan tentang manajemen proyek itu sendiri. Manajemen proyek dipelajari melalui pengalaman dan telah dikenal sebagai profesi yang kebetulan. Dan pengertian menurut Business Process Engineering, Hammer and Cappy tahun 2009 mendefinisikan BPR sebagai pemikiran ulang fundamental dan mendesain ulang secara radikal proses bisnis untuk mencapai perbaikan tindakan kontemporer kinerja seperti biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Pemilihan software dan hardware, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sam et al. 2007 dalam Winahi 2005, menurut Singh et al. 2003, paket ERP yang dijual secara umum tersedia secara seragam dan lebih general serta dikemas khusus untuk pelanggan, sehingga perusahaan yang membeli aplikasi ERP tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan, terutama ketika perusahaan memiliki proses bisnis yang unik. Sedangkan untuk dukungan vendor, cepatnya tanggapan dalam pelayanan dari vendor, perangkat lunak bisa timbul masalah merupakan suatu hal yang penting. Tidak adanya dukungan dari vendor, perangkat lunak dapat menjadi penghalang dalam proses implementasi ERP. Sam et al. Setuju. Sedangkan budaya organisasi atau budaya perusahaan, indikator budaya organisasi perusahaan dalam implementasi ERP, menurut Cameron dan Pin 2011 dalam Wijianto 2020 diantaranya karakteristik dominan, tipe kepemimpinan, tipe manajemen, perekat organisasi, penekanan strategi, dan kriteria keberhasilan pendidik dan pengertian tentang pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan mengacu pada proses persiapan bagi karyawan dan manajemen melalui penjelasan-penjelasan tentang logika dan keseluruhan konsep dari sistem ERP. Martinson dan Westwood 1997. Nah, et al. 2007 berargumen bahwa pelatihan yang memadai dapat membantu meningkatkan keberhasilan untuk sistem ERP. Sedangkan pengertian implementasi ERP itu sendiri menurut Lawan dan Falaha 2007 dalam Rika dan Din 2017, siklus hidup implementasi ERP terdiri dari 5 fase, yaitu fase perencanaan, analisis, desain, fase implementasi, fase dukungan teknis. Dan terakhir, teori terkait dengan keunggulan bersaing. Sistem informasi sebagai suatu keunggulan bersaing berarti suatu kebutuhan akan perubahan dari cara-cara tradisional secara besar-besaran untuk memperoleh keunggulan bersaing, untuk membentuk kembali industri dan memperluas sistem informasi dalam suatu perusahaan. Sangat 190. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah Andi Prihatmoko 2019, objek penelitian perusahaan PT Pertamina Patraniaga, hasil penelitian bahwa top manajemen, efektif project management, bisnis proses engineering, dan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang signifikan terhadap penelitian ERP. Heri Wijanto, perguruan tinggi, objek penelitian di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi ERP. Rezi Eka Putra, perusahaan PT Angkasa Pura II, hasil penelitian menunjukkan BPI pendidikan dan pelatihan dan dukungan masuk berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi ERP. Akernas dan Kevin Halden, perusahaan industri penerbangan, hasil penelitian 22 critical success factors sangat berkorelasi terhadap implementasi ERP itu sendiri. Fiona Fiu, Honnah, and Jenny Letts Senglow 2001, perusahaan di Texas, Austin, USA, mendefinisikan 11 critical success factor system integration, implementation, resource management,
Muhammad Nawawi Dabela Yunia 2021, perusahaan manufaktur di Provinsi Banten. Implementasi ERP memiliki dampak positif terhadap keunggulan kompetensi perusahaan dengan meningkatkan kesempatan inovasi. Julian Aristo 2017, perusahaan di Jabodetabek. Hasil penelitian dukungan manajemen puncak, manajemen proyek, dan keterlibatan penggunaan berpengaruh implementasi ERP. Di sini kerangka pemikiran dalam penelitian ini, lihat pada gambar di atas, terdapat 16 hipotesis, di mana antara variabel X, Y, dan Z saling berpengaruh. Melihat dari kerangka pemikiran, di sini saya coba jelaskan tentang penjelasan hipotesis, di mana ada 16. Hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh manajemen proyek yang efektif terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh bisnis proses engineering terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh software dan hardware terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh dukungan vendor terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis ketujuh, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan implementasi ERP. Ke-8, terdapat pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap keunggulan bersaing. Ke-9, terdapat pengaruh manajemen proyek yang efektif terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-10, terdapat pengaruh bisnis proses engineering terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-11, terdapat pengaruh software dan hardware terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-12, terdapat pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-13, terdapat pengaruh dukungan vendor terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-14, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-15, terdapat pengaruh keberhasilan implementasi ERP terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-16, terdapat pengaruh DMP, dukungan manajemen proyek, dukungan manajemen pusat, manajemen proyek efektif, bisnis proses engineering, software hardware, pendidikan dan pelatihan, dukungan vendor, budaya organisasi, dan keberhasilan implementasi ERP terhadap keunggulan bersaing itu sendiri. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah unit analisis dan ruang lingkup penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Belanda Sabibra Persero yang terlibat dalam implementasi ERP di pusat maupun di proyek. Metode penelitian sendiri kuantitatif, sumber data primer, data diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner. Teknik penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah populasinya pegawai kantor pusat dan pegawai yang ditempatkan di site project. Teknik penentuan sampel, proses sampling, jumlah sampel dalam penelitian 146 responden, metode analisis menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dan metode penelitian, metode penulisan, metode survei, kuesioner daring, dan luring. Desain kuesioner terdiri dari pendahuluan, data psikografi responden, data demografi, dan pertanyaan umum. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Metode analisis structural equation modeling atau SEM ada 3 tahap. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menilai valid atau tidaknya item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji confirmatory factor analysis atau CFA dan exploratory factor analysis FA, di mana pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur mewakili suatu set konstruksi laten teoritis. Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi dan masalah ketepatan menurut Pinchot 2003. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode construct alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika nilai konstruk alpha di atas 0,70 menurut Ghazali 2016. Uji analisis data SEM, Structural Modeling SEM, ada analisis statistik yang merupakan perpaduan gabungan dari analisis faktor dan regresi menurut Santoso 2015, serta pada Dahlan 2014 menyatakan bahwa Structural Equation Modeling SEM atau SEM merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang umumnya digunakan untuk menguji teori-teori mengenai beberapa variabel secara simultan. Milestone Structural Equation Modeling itu sendiri pertama adalah berfokus pada dimensionalitas sebuah konstruk atau variabel, spesifikasi model dalam hal ini, terus identifikasi model, menampilkan beberapa solusi terkait dengan sistem persamaan yang menghubungkan varians dan covariance manifesti terhadap parameter model, lanjut ke estimasi model. Proses ini akan memperkirakan model untuk memperoleh parameter nilai yang sesuai dengan metode estimasi yang disediakan, lanjut ke uji kecocokan, absolute fit index secara menyeluruh, incremental fit index lebih spesifik, dan primary fit index perbandingan, lanjut ke modifikasi dan strategi. Tahap ini dilakukan setelah melakukan uji kecocokan, dan langsung ke pengujian hipotesis. Keputusan yang diambil hipotesis penelitian ditolak jika nilai hitung lebih kecil dibandingin 1,96 atau nilai probabilitas P atau nilai A
sama dengan 0,05 dan sebaliknya. Hipotesis penilaian ini diterima jika nilai T hitung lebih dari 1,96 atau nilai probabilitas P nilai A sama dengan 0,05 menurut Ghazali 2016. Di sini saya coba menjelaskan responden penelitian dalam penelitian saya ini. Pertama, responden berdasarkan lama kerja, frekuensi di bawah 1 tahun, jumlahnya ada 3, persentasenya sekitaran 2%. Terus frekuensi di atas masa lama bekerja 1 sampai 5 tahun, terdapat ada 13 responden, di mana persentasenya 8,9%. 5 sampai 10 tahun, lama bekerjanya itu jumlahnya 70 responden, 47,9%. Jumlah ini terbilang mayoritas, banyak. Terus 10 sampai 15 tahun, jumlah responden 39, persentase setara dengan 26,8%. Di atas 15 tahun ada 21 responden setara dengan 14,4%. Responden berdasarkan umum, di sini juga saya membandingkan 30 sampai 40 tahun umur itu di antara 75 responden, 51,3%. 20 sampai 30 tahun di 32 responden, 21,9%. 40 sampai 50 tahun, 27 responden atau 18,6%. 20 sampai 30 tahun, jumlah 12 responden atau 8,2%. Total 146 responden. Responden berdasarkan strata pendidikan. Di sini coba saya tingkatkan pendidikan di umur 20 sampai 30 tahun itu diploma 1 responden, strata 1 30 responden, strata 2 1 responden, totalnya 32 responden secara persentase 21,9%. Di umur 30 sampai 40 tahun diploma 3 responden, strata 1 44 responden, strata 2 28 responden, total 75 responden setara dengan 51,4%. Di umur 40 sampai 50 tahun diploma 2%, strata 1 14, strata 2 11 responden, total 27 responden, presentasinya setara dengan 18,5%, dan di umur 50 sampai 60 tahun diploma 1 responden, strata 1 5 responden, strata 2 6 responden, total 12 responden atau setara dengan 8,2%. Di sini saya mencoba menjelaskan uji validitas dari penelitian, rekapitulasi hasil uji validitas dengan SPSS versi 26, yaitu menggunakan correct item total correction dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel, diferensiasi sama dengan 146, 0,05 menunjukkan hasil sebagai berikut. Dari dukungan manajemen puncak itu sendiri, setiap kode item DMP1 maupun sampai dengan DMP2 itu terlihat dari hasil hitungan lebih besar dibandingin R tabel, di mana bisa dikatakan valid. Begitupun dengan manajemen proyek yang efektif, dari MP1 sampai MP8 itu juga valid. Terus begitu juga dengan proses business process engineering dari BPR1 sampai dengan 8 valid, software dan hardware sampai dengan 8, SH1 sampai dengan 8 valid juga. Pendidikan dan pelatihan valid, dan dukungan vendor dari DF1 sampai DF8 terlihat tabel keterangannya valid dengan kode valid. Budaya organisasi juga mencerminkan dari budaya organisasi 1 sampai BO8 itu valid dengan apa yang tertera. Sistem ERP itu dari ERP1 sampai ERP8 mengatakan valid juga. Keunggulan bersaing dari KB1 sampai KB8 valid juga, di mana R hitung lebih besar dibandingin R tabelnya. Di sini saya coba jelaskan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel N sebanyak 146 responden dan seluruh kuesioner terisi sesuai dengan jumlah pernyataan. Persyaratan item yang memenuhi syarat kriteria pengujian ada item yang menunjukkan nilai converge alpha di atas 0,6, maka instrumen penilaian dikatakan reliable. Di mana dari hasil penelitian dukungan manajemen puncak nilai converge alpha 0,95 bisa dikatakan bisa dibilang reliable. Manajemen proyek efektif 0,095, reliable. Business process engineering 0,903, reliable. Software dan hardware 0,916, reliable. Pendidikan dan pelatihan 0,901, reliable. Dukungan vendor 0,906, reliable. Budaya organisasi 0,906, reliable. Implementasi ERP 0,904, reliable. Dan terakhir hubungan bersaing 0,95, reliable. Dari hasil di atas menunjukkan seluruh variabel reliable karena memenuhi persyaratan penelitian. Terakhir juga uji hipotesis CFA full model. Dari hasil analisis CFA untuk full model pada gambar diperoleh hasil bahwa setiap variabel manifest memiliki nilai tertinggi terdapat pada variabel manifest SH1 atau software dan hardware dengan nilai 0,88, sedangkan untuk nilai terendah pada variabel manifest
pada PP6 pendidikan dan pelatihan dengan nilai 0,65. Uji keselarasan model di sini juga goodness of fit, di mana Chi-square atau ini cut off value-nya di lebih kecil 25642, di mana hasil estimasi 218584, evaluasi model dikatakan good fit, probability di atas 0,65, syaratnya hasil estimasi 0,97 good fit, C-min F, DF di bawah 2,00, hasil estimasi 0,95 dikatakan good fit, JFI di atas 0,93, hasilnya 0,70 masih marginal fit, RAM-C di bawah 0,8, 00 good fit, AGVI 0, di atas 0,90 atau 0,70 marginal fit, CFI-nya 0, cut off value-nya di atas 0,90, hasil estimasi 0,99 good fit, NFI di atas 0,90, hasilnya 0,90 good fit. Jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit, maka model dinyatakan fit. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa kecocokan model pada tabel di atas yang diprediksi dengan nilai pengamatan sudah memenuhi syarat. Dapat kita sebutkan bahwa model pengungkapan ini masih tergolong fit. Solomon et al. 2017. Dari penelitian, di sini saya jelaskan tentang hasil uji hipotesis dari 16 hipotesis yang ada dalam penelitian ini, di mana H1 dukungan manajemen puncak dan keberhasilan implementasi terhitung 2,3 atau lebih besar dibandingkan tabel diterima. Manajemen proyek H2 hipotesis kedua, manajemen proyek yang efektif terhadap keberhasilan implementasi terhitung 2,48, lebih kecil, lebih besar dibandingkan tabel diterima. Hipotesis ketiga, bisnis proses engineering terhadap keberhasilan implementasi API itu terhitung 2,46, lebih besar dari tabel 1,96 diterima. Hipotesis keempat, software dan hardware terhadap keberhasilan implementasi API terhitung 1,11, lebih kecil dibandingin tabel itu ditolak. H15 pendidikan dan pelatihan terhadap keberhasilan implementasi ERP terhitung 3,81, lebih besar dibandingin tabel diterima. Hipotesis 6 dukungan vendor terhadap keberhasilan implementasi ERP nilai terhitungnya 1,56, tabelnya 1,96, lebih kecil dibandingin tabel, maka hipotesis ditolak. H7 budaya organisasi terhadap keberhasilan implementasi ERP terhitung nilainya 2,03, lebih besar dibandingin tabel 1,96, dapat, maka hipotesis diterima. Hipotesis 8, dukungan manajemen puncak terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 2,11, tabel 1,96, hipotesis dapat diterima. Hipotesis ke-9, manajemen proyek yang efektif terhadap keunggulan bersaing terhitung 2,49, tabel 1,96, bisa dibilang hipotesis dapat diterima. Bisnis proses engineering, hipotesis ke-10 terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 2,31 dan tabel 1,96 diterima. Hipotesisnya, hipotesis ke-11 software dan hardware terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 3,04, TTB 1,96, hipotesis diterima. Pendidikan dan pelatihan terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 2,42, TTB 1,99, hipotesis dapat diterima. Dukungan vendor terhadap keunggulan bersaing, hipotesis ke-13 dengan nilai terhitung 2,34, TTB 1,96, hipotesis dapat diterima. Hipotesis 14, budaya organisasi terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 2,24, TTB 1,96, hipotesis dapat diterima. Hipotesis ke-15, keberhasilan implementasi ERP terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 2,27 dan tabel 1,96. Hipotesis dapat diterima. Dan hipotesis yang terakhir, H16, dukungan manajemen puncak, manajemen proyek efektif, bisnis proses engineering, software hardware pendidikan dan pelatihan, dukungan vendor budaya organisasi dan ERP terhadap keunggulan bersaing dengan nilai terhitung 4,45 dan tabel 1,96, hipotesis dapat diterima. Kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan hipotesis, di mana ada hipotesis yang diterima dan ada 14 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak, di mana H1 dukungan manajemen, hipotesis pertama, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis kedua, manajemen proyek yang efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Hipotesis ketiga, bisnis proses engineering berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP, dan
Hipotesis ke-8, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-9, manajemen yang efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-10, bisnis proses engineering berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-11, software dan hardware berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-12, pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-13, dukungan vendor berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-14, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hipotesis ke-15, keberhasilan implementasi ERP berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Dan hipotesis ke-16, dukungan manajemen puncak, manajemen yang efektif, business process engineering, software dan hardware, pendidikan dan pelatihan, dukungan vendor, budaya organisasi, dan keberhasilan implementasi ERP berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Sedangkan hipotesis yang ditolak terdapat pada hipotesis 4, di mana software dan hardware tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. H16, dukungan vendor tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Implikasi terhadap hasil penelitian pada variabel dukungan puncak meningkatkan sosialisasi kepada seluruh staf terkait penerapan ERP akan mempermudah dalam keberhasilan implementasi ERP. Peran manajemen puncak dalam melaksanakan sosialisasi meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Pada variabel manajemen proyek yang efektif, penentuan menunjuk seorang pemimpin proyek ERP harus memiliki pengalaman dalam sistem ERP. Dukungan seorang pemimpin proyek ERP yang berpengalaman dapat membuat keunggulan bersaing yang baik. Pada variabel business process engineering, penerapan sistem ERP diharapkan mampu mengintegrasikan sistem informasi yang lainnya, sistem yang mampu mengintegrasi sistem yang lainnya membuat keunggulan bersaing perusahaan yang baik. Pada variabel software dan hardware, keberhasilan implementasi ERP harus didukung dalam hal pemenuhan network atau jaringan yang baik untuk kelancaran sistem ERP. Network yang jaringan yang baik membuat perusahaan memiliki keunggulan yang bersaing yang baik. Pada variabel pendidikan dan pelatihan, pemilihan tenaga pengajar yang berkompeten dan dilakukan secara langsung kepada seluruh karyawan tentang sistem ERP sangat dibutuhkan, dan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Pada variabel dukungan vendor, pemeliharaan dan peningkatan sistem yang diberikan kepada vendor terhadap sistem ERP sangat dibutuhkan. Pemberian dukungan vendor yang berkelanjutan dalam pembangunan sistem ERP membuat perusahaan terbantu untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Pada variabel budaya organisasi, seluruh karyawan perlu menyadari perubahan dan siap mengatasi dalam penerapan sistem ERP. Memiliki karyawan yang menyadari dan siap mengatasi membuat perusahaan meningkatkan keunggulan bersaing. Pada variabel keberhasilan implementasi ERP, perusahaan berharap sistem ERP yang dijalankan mampu mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Keberhasilan dalam mengintegrasikan salah satu faktor meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Dan pada variabel keunggulan bersaing, dengan adanya sistem ERP diterapkan mampu mengurangi biaya organisasi perusahaan dan mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Saran bagi perusahaan, saya bagi dua. Saran pertama bagi perusahaan pada variabel dukungan manajemen puncak, dalam hal ini para senior vice president dan vice president kurang dalam memantau perkembangan organisasi. Diharapkan jadi SVP dan VP dapat memantau perkembangan proyek dengan melakukan rapat 1 minggu sekali dari hasil penelitian. Pada variabel manajemen proyek yang efektif, batasan waktu yang realistis dalam penerapan sistem proyek kurang menjadi perhatian manajemen. Ke depan diharapkan seorang pemimpin proyek mampu membuat timeline yang realistis dan dalam penyelesaian sistem ERP. Dan pada variabel business process engineering, manajemen kurang menjadi perhatian dalam mengkomunikasikan tentang bisnis proses engineering kepada karyawan dalam hal perubahan sistem ERP. Kepada diharapkan manajemen ke depan sering melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan perubahan sistem atau aksi korporasi perusahaan yang lainnya. Pada variabel software dan hardware, sistem ERP yang digunakan secara fungsi belum mengakomodir kondisi yang ada di perusahaan. Diharapkan manajemen melakukan evaluasi terhadap sistem ERP yang digunakan untuk pengembangan ke depannya. Pada variabel pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan yang diberikan masih belum komprehensif terkait penggunaan sistem ERP. Perusahaan diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif dengan melakukan studi banding dengan perusahaan yang sejenis. Pada variabel dukungan vendor, pemasok ERP kurang memiliki hubungan baik dengan perusahaan dalam hal pengembangan sistem ERP. Manajemen dapat melakukan evaluasi dengan adanya rapat yang rutin untuk menyamakan tujuan penerapan sistem ERP di perusahaan dengan vendor ERP. Pada variabel budaya organisasi perusahaan kurang maksimal dalam memberikan kompetensi dan prestasi penerapan ERP kepada karyawan. Manajemen dapat memberikan reward kepada karyawan terhadap keberhasilan sistem ERP yang sudah diterapkan. Pada variabel keberhasilan implementasi ERP dapat dalam hal database yang ada di ERP kurang up to date. Perusahaan harus selalu mengecek dalam hal penyajian data dengan melakukan rapat secara mingguan juga. Dan pada variabel keunggulan bersaing, penerapan sistem ERP belum meningkatkan produktivitas secara keseluruhan bagi perusahaan.
Perusahaan harus sering memonitor perkembangan sistem ERP dengan melakukan benchmark kepada perusahaan jenis yang sudah menerapkan sistem ERP. Saran teoritis, dalam penelitian ini perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait indikator paling tepat yang bisa memprediksi hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Yang kedua, diharapkan penelitian lanjutan yang dilakukan tidak hanya melibatkan dari satu subjek perusahaan jasa konstruksi saja, akan tetapi bisa dengan melibatkan beberapa perusahaan jasa konstruksi yang telah menerapkan sistem ERP untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaannya. Sekian, terima kasih presentasi sidang tesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.